Halo, perkenalkan saya Ahmad Yusuf Maulana dengan NIM 233030502051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas perancangan arsitektur 3 yang berjudul Hotel dan Cottage di Pantai Seruyan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Pada lembar pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang dari Pantai Seruyan, dan deskripsi klien dari Davamland. Pada lembar kedua yaitu ada studi literatur yang dilakukan untuk mendefinisikan hotel dan cottage, karakteristik keduanya, dan fasilitas yang dibutuhkan. Penelitian ini juga menelaah regulasi terkait perhotelan dan perancangan bangunan di Indonesia. Studi preseden ini dilakukan dengan menganalisis beberapa hotel dan cottage yang telah ada, mempelajari desain, ornamen, fasilitas, dan keberhasilannya. Hal ini penting untuk menginspirasi dan memastikan desain kompetitif dan menarik. Analisis tapak dilakukan untuk memahami kondisi iklim, topografi, aksesibilitas, utilitas, dan potensi pengembangan. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan letak optimal bangunan, orientasi, dan desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Analisis organisasi ruang dilakukan untuk merencanakan penataan ruang dan yang efisien, fungsional, memastikan interaksi yang baik antara berbagai fasilitas serta kenyamanan dan aksesibilitas pengguna. Hal ini meliputi analisa sirkulasi, kebutuhan ruang, dan keterkaitan antar ruang. Masuk ke skematik tapak seperti yang terlihat pada gambar. Tapak direncanakan untuk mengakomodasi berbagai fasilitas termasuk area parkir, taman, hotel, cottage, restoran, kolam renang, dan gazebo. Konsep tapak didasarkan pada analisis tapak yang komprehensif, mempertimbangkan faktor-faktor seperti topografi, iklim, dan aksesibilitas. Tujuannya adalah menciptakan tata letak yang efisien dan ramah lingkungan. Proses desain melibatkan berbagai literasi, terlihat dari alternatif denah yang diusulkan sebelum mencapai tata letak final. Masuk pada skematik ruang. Setelah skematik tapak, tahap selanjutnya adalah merancang skematik ruang untuk hotel dan cottage. Menunjukkan konsep organisasi ruang yang difokuskan pada fungsionalitas dan kenyamanan pengunjung. Perancangan memperlihatkan konektivitas antar ruang, misalnya kemudahan akses ke restoran, ke kolam renang, ke fasilitas lainnya. Masuk skematik bentuk bangunan. Desain bangunan hotel dan cottage mengintegrasikan elemen-elemen yang mendukung keberlanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan orientasi yang optimal untuk memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Pertimbangan estetika dan fungsionalitas telah diintegrasikan dalam berbagai alternatif desain bangunan sebelum menetapkan desain final. Masuk pada set plan, menunjukkan lokasi penggunaan bangunan hotel dan cottage dalam konteks tapak yang luas. Hal ini menunjukkan bagaimana bangunan berintegrasi dengan elemen-elemen tapak lainnya seperti parkir, taman, dan akses jalan. Skala set plan yang digunakan memungkinkan untuk memahami tata letak keseluruhan proyek pada hotel dan cottage. Denah bangunan. Denah ini memperlihatkan tata letak ruang di dalam bangunan hotel dan cottage. Perancangan memperhatikan efisiensi ruang, sirkulasi, dan kenyamanan pengguna. Detail seperti ukuran ruangan, posisi pintu dan jendela, dan tata letak fasilitas ditunjukkan dengan jelas. Denah bangunan juga menunjukkan integrasi dengan elemen-elemen tapak di sekitarnya, menciptakan interaksi yang harmonis antara bangunan dan lingkungan. Tampak bangunan hotel. Dari tampak bangunan menunjukkan fasad hotel dan cottage
Desain eksterior mencerminkan konsep bangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menekankan pada estetika dan integrasi dengan alam sekitar. Tampak bangunan ini juga menunjukkan detail material yang digunakan memperkuat kesan visual dan keseluruhan desain. Perspektif bangunan juga menampilkan elemen-elemen landscape dan lingkungan sekitar, menunjukkan bagaimana bangunan berinteraksi dengan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.